Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG PAI Batch 2 dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Elmina SPDI. Saya adalah guru PAI SMP Negeri 6 Kulisusu Utara, sekaligus sebagai mahasiswi PPG PAI Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Alauddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan NIM 2100124170. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya SMP Negeri 6 Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 7 dengan materi rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya. Saya persilakan kepada saudari Livi maju ke depan untuk memimpin doa sebelum belajar. Dipersilakan. Bersedia. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. 4. Ya anak-anak, sebelum kita masuk materi, saya cek dulu kehadirannya ya. Ya. Aalan, Hadir Bu. Adinda, Hadir Bu. Dinaria, Hadir Bu. Galih Bernard, tidak hadir ya Galih Bernard. Hafiz, Hadir Bu. Ikral, Tidak hadir. Kenzo. Hadir Bu. Jadi untuk hari ini 3 orang yang tidak sempat hadir mengikuti pelajaran ya. Ya. Yang satu keterangannya sakit, yang satunya yang duanya keterangan tanpa keterangan ya. Ya. Iya. Anak-anak, sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nanti ibu guru yang pimpin ya. Ya. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Kita kasih aplaus. Kemudian berikutnya, ada yang tahu mengapa Allah memberikan ruksa dalam pelaksanaan ibadah? Ada yang tahu? Lagu Siapa namanya? Akito. Coba jelaskan. Allah memberikan ruksa agar umat tidak terbebani dalam beribadah dan tetap bisa melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan. Ya, kita kasih aplaus. Bisa tambahkan sedikit ya. Seperti tadi itu sudah dijelaskan apa itu pengertian ruksa, kemudian mengapa Allah memberikan ruksa dalam pelaksanaan ibadah, dan apa saja ibadah yang diberikan ruksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperhatikannya penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atau ruksa dalam ibadah karena Dia memahami berbagai kondisi umatnya, seperti sakit atau dalam perjalanan. Kemudahan ini memungkinkan umat Islam untuk tetap melaksanakan kewajiban agama tanpa terbebani. Sebagai contoh, orang yang sakit diberikan kelonggaran dalam pelaksanaan sholat, atau musafir yang diperbolehkan untuk menyasar sholat dan berbuka puasa. Ya. Anak-anak, ya, berikutnya kita masuk di tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini, yang pertama itu peserta didik dapat memahami konsep ruksa dan mengidentifikasi berbagai bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah, khususnya pada sholat, puasa, zakat, dan haji, serta mampu menjelaskan hikmah di balik pemberian kemudahan tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik juga dapat mengenali kondisi-kondisi khusus yang berhak menerima ruksa dalam ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta memahami alasan pemberian dispensasi tersebut yang bertujuan untuk kemaslahatan umatnya. Dalam kondisi apa saja kita diperbolehkan mendapatkan kemudahan dalam beribadah seperti sholat atau puasa? Atau kalian tahu ya? Coba perhatikan di layar berikut ya, yang saya akan tampilkan. Pengertian ruksa. Ya. Ruksa secara bahasa berarti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, ruksa merujuk pada perubahan hukum dari hukum asalnya. Karena adanya sebab tertentu yang
melaksanakan ibadah. Jenis-jenis ruksa, bertanya. Jadi jenis-jenis ruksa ini ya, ruksa dalam Islam dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama, ruksa yang mengandung kebaikan. Yang kedua, ruksa yang menggugurkan hukum azimah. Ruksa yang mengandung kebaikan. Jadi ruksa yang mengandung kebaikan itu jenisnya ini memberikan kemudahan bagi umat dalam melaksanakan syariat tanpa mengurangi substansi ibadah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ruksa yang menggugurkan hukum azimah. Artinya jenis ini memberikan kelonggaran yang lebih besar, ya, di mana hukum yang lebih ketat bisa digantikan dengan hukum yang lebih ringan, terutama dalam kondisi tertentu seperti sakit atau bepergian. Berapa penerapan ruksa dalam ibadah ya? Sholat. Salah satu bentuk ruksa dalam sholat adalah puasa atau menggabungkan dan memendekkan sholat ketika bepergian. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 101 disebutkan bahwa ketika seseorang bepergian dan khawatir akan berbahaya, ia diperbolehkan untuk mengkasar sholat, yaitu mengurangi jumlah rakaat sholat fardu demi kemudahan. Berikutnya puasa. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Namun bagi mereka yang menghadapi kondisi tertentu seperti musafir, wanita haid, atau ibu hamil dan menyusui, Islam memberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantikannya di waktu yang lain atau dengan membayar fidyah. Ya, fidyah itu artinya denda ya. Kemudian zakat. Dalam zakat terdapat beberapa kelonggaran, seperti pemberian zakat fitrah yang bisa dilakukan dengan uang, serta pemberian zakat yang lebih mudah dilaksanakan oleh pemberi zakat. Zakat ini bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin, khususnya pada hari raya ya. Kemudian yang keempat adalah ibadah haji ya. Ibadah haji. Haji adalah ibadah yang hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Namun ada beberapa kelonggaran terkait haji. Nah, misalnya haji yang bisa ditunda. Nah, meski seseorang sudah mampu, pilihan cara melaksanakan haji atau melakukan ibadah haji, melaksanakan haji bagi orang yang tidak mampu melalui orang lain. Dan berikutnya lagi, ya, hikmah dari penerapan ruksa, ya, hikmah dari penerapan ruksa. Hikmahnya itu, nah, yang pertama itu mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Maksudnya ini, Islam tidak menginginkan umatnya terbebani oleh kewajiban agama yang tidak mampu dipenuhi dalam kondisi tertentu. Ruksa memberikan kelonggaran bagi umat untuk tetap menjalankan syariat meski dalam keadaan yang sulit. Menguatkan pencintaan terhadap ibadah. Maksudnya, dengan adanya kelonggaran, umat Islam dapat lebih fokus pada pengabdian dan ibadah tanpa terbebani oleh kesulitan. Ini membantu mereka untuk lebih
istiqomah dan terus beribadah dengan sepenuh hati. Bagaimana anak-anak? Dipahami itu tadi? Dan itu pembelajaran kita pada hari ini ya, bahwa ruksa itu adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam melaksanakan ibadah ya. Kemudian apa saja ruksa dalam ibadah tersebut ya? Contohnya tadi salat, puasa, zakat dan haji. Ya. Anak-anak, sekarang kita masuk di aktivitas kelompok ya. Tadi itu sudah dijelaskan tentang ruksa ya. Ya, kita masuk di aktivitas kelompok. Kelompoknya ini saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Anggotanya ibu guru yang pilihkan ya, masing-masing kelompok. Kelompok pertama judulnya mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memperbolehkan seseorang mendapatkan ruksa dalam sholat dan puasa. Anggotanya ada Neneng, Livita Mala, Hafiz, Amira, Aalan, ya, anggotanya dan yang lainnya. Kemudian untuk kelompok 2 judulnya adalah menyebutkan beberapa contoh ruksa dalam ibadah haji dan zakat. Ya, anggotanya ya Dinarulia, Mona, ya, Adinda, Lirin dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk kelompok 3 judulnya menyusun panduan tentang kapan dan bagaimana ruksa diterapkan dalam berbagai jenis ibadah dan yang lain-lainnya ya. Kemudian saya bagikannya kertasnya. Jadi untuk kelompoknya ini saya kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikannya ya. Ya, saya persilakan. Bantu temannya cari jawabannya ya. Boleh dilihat di buku. Bantu temannya ya. Nah, cari jawabannya, bantu ya. Ya, bantu temannya ya. Cari jawabannya ya. Kalau kerja kelompok ini usahakan harus kompak ya. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan kelompoknya ini, masing-masing kelompok menampilkan di depan ya hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 ada kendala dengan judul yang saya berikan? Tidak ada. Ya. Dibantu ya teman-teman. Kalau untuk kelompok 3 bagaimana dengan judulnya? Ada kendala? Tidak. Nanti dibantu teman-temannya cari jawabannya ya. Kalau untuk kelompok 2 bagaimana? Ada kendala? Tidak ada. Nanti dibantu ya. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, masing-masing kelompok maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya ya. Saya persilakan kelompok 1 untuk maju ke depan ya,
selanjutnya. Dipersilahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memperbolehkan seseorang mendapatkan ruksa dalam sholat dan puasa. Ruksa dalam sholat. Ruksa atau keringanan dalam sholat diberikan kepada seseorang yang menghadapi kesulitan tertentu. Beberapa kondisi yang memperbolehkan seseorang mendapatkan ruksa dalam sholat antara lain: 1. Sakit, 2. Perjalanan atau safar, 3. Ketidakmampuan atau kusur, 4. Kehilangan wudu atau najis. Ruksa dalam puasa antara lain: 1. Sakit, 2. Perjalanan, 3. Hamil atau menyusui, 4. Usia lanjut atau kondisi kritis. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul menyebutkan beberapa contoh ruksa dalam ibadah haji dan zakat. Ruksa dalam ibadah haji: 1. Batal wukuf di Arafah, 2. Tawaf ifadah dan sa'i, 3. Qiran atau tamatu, 4. Kehilangan barang. Ruksa dalam zakat: pertama zakat fitrah, kedua zakat mal, dan yang ketiga fidyah. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok ya. Iya. Anak-anak masih semangat belajarnya? Kita speaking dulu ya. Guru yang pimpin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk di aktivitas mandiri. Tadi Anda sudah menyaksikan penjelasan tentang ruksa ya. Aktivitas mandiri ini berarti sendiri-sendiri ya. Tidak boleh kita kerjasama. Aktivitas ini saya akan menguji sebatas mana kemampuan Anda dalam menyajikan materi tadi ya. Saya kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Dipersilahkan. Jangan lupa di lembar jawabannya tulis nama ya. Tulis namanya. Nama, tidak boleh kerjasama ya. Ya, yang namanya aktivitas mandiri itu tidak boleh kerjasama, harus masing-masing ya.
Ada yang tidak dimengerti mungkin soalnya? Tidak dimengerti soalnya? Mengerti ya? Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai jawabannya, masing-masing ketua kelompoknya ya, bawa ke depan ya hasil tugasnya ya. Bawa ke depan. Ini hasil pekerjaannya, langsung saya periksa ya. Kemudian saya akan sebut nama-namanya, siapa yang tinggi nilainya ya. Jadi saya sudah periksa hasil pekerjaannya ya. Jadi ada 3 orang ini yang belum tuntas ya hasil pekerjaannya. Tapi usahakan ini yang 3 ini nama-namanya ini harus belajar ya. Harus dilihat lagi. Yang tinggi nilainya itu yang pertama itu adalah Lipi Tamara ya. Nilainya itu 90. Kemudian menyusul Neneng. Neneng itu nilainya 85. Kemudian yang berikutnya itu Dinarlia. Nah, Dinarlia itu nilainya 84. Yang belum tuntas 3 orang. Nah, yang pertama itu adalah Hafiz. Kemudian yang kedua Arham. Ya. Kemudian yang ketiga itu Nurbila. Nah, ya. Jadi dari 3 orang itu yang belum tuntas itu saya harapkan lebih giat lagi nanti belajarnya ya. 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 Jadi mungkin cuma itu ya. Setelah anak-anak kita simpulkan materi kita pada hari ini ya. Kesimpulannya, ruksa dalam Islam adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah dan kewajiban agama dengan tujuan untuk mempermudah umat dalam menjalankan syariatnya. Dengan adanya ruksa, umat Islam dapat melaksanakan ibadah tanpa merasa terbebani, sehingga tetap bisa menjaga konsistensi dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan mudah dipraktikkan dalam berbagai kondisi kehidupan umatnya. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, saya persilakan kepada saudara Kenzo untuk maju ke depan memimpin doa sebelum pulang. Dipersilakan. Bersedia. 1, 2,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita keluar, usahakan keluarnya itu harus tertib ya. Ya, satu-satu keluarnya. Nah, belajar ya. Rajin. Belajar bicara. Rajin.